Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah bersama secara online di LPG Ministry. Tidak terasa sudah 3 bulan ya kita ibadah online. Mari kita terus doakan sama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan di tempat masing-masing. Roti bisa digantikan dengan biskuit, crackers, atau roti biasa. Anggur perjamuan bisa diganti dengan minuman berwarna seperti teh, sirup, ataupun yang lain yang tersedia di rumah. Kemudian, bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persepuluhan atau persembahan syukur dapat disalurkan melalui transfer ke rekening gereja di BCA atas nama GBI Lewi Pondok Gede yang tertera di layar dengan mencantumkan keterangan persepuluhan, persembahan, atau diakonia. Bapak Ibu Saudara pasti sudah siap untuk mulai ibadah ya? Sebelum masuk pujian dan penyembahan, kita akan mendengarkan pesan singkat dari Voice of Pentecost. Mari siapkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Bersama kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap
tatah pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tatah. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tatah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
jemaat Tuhan, kita bersuka cita bersama hari ini. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey, haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita bersama. Haleluya. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab ini setiap hati kami Tuhan, kami mau senangkan Engkau Tuhan hari ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kerinduan hati Tuhan. Dan hari ini kami siap terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita bersama kembali di channel LPG Ministry. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus senantiasa berada di tengah-tengah kita semua. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berhenti dan Tuhan pulihkan segala sesuatunya bagi kita semua. Saat ini sebagian dari kita masih sedang berada dalam PSBB, tapi ada yang sedang mempersiapkan diri juga untuk masuk dalam new normal. Istilah yang baru, yaitu sebuah era yang baru bagi kita semua. Karena saat ini mungkin kita mulai harus memikirkan bagaimana menghadapi new normal, saudara. Rutinitas kita yang akan berubah, cara hidup berubah, cara bekerja, bahkan mungkin mencari nafkah harus berubah, cara belajar, cara melayani, cara berinteraksi, bahkan cara kita beribadah juga berubah. Wow, banyak hal yang harus segera kita siapkan dan kerjakan supaya bisa menjalaninya, saudara. Hari ini kita semua memerlukan sesuatu yang ekstra dibanding sebelumnya. Yang jelas kita hari-hari ini perlu kekuatan yang ekstra dibanding sebelumnya, yaitu fisik, jasmani, dan rohani. Kita perlu itu hari-hari ini. Kita perlu guidance, kita perlu tuntunan, agar setiap hari kita dapat melakukan semua tanggung jawab dengan baik, saudara, dengan tepat dan efisien di hari-hari ini. Bahkan kita perlu untuk tetap menjadi produktif dalam masa-masa yang baru ini. Kita juga perlu hikmat, kita perlu pengetahuan, knowledge, karena banyak atau ada hal-hal yang baru yang harus kita serap dan pelajari. Siapkah saudara dan saya untuk menjalani new normal? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Saudara, dari firman Tuhan kita tahu bahwa hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan atas orang percaya, yaitu atas saudara dan saya. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Firman ini juga tertulis di dalam kitab Yoel, saudara, di Perjanjian Lama.
Di pasal 2 ayat 17 di Kisah Para Rasul dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita percaya bahwa kita sedang berada di zaman akhir. Dan mengapa Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita semua? Di dalam Kisah Para Rasul, Yesus mengatakan di pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu saudara dan saya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Allah hari-hari ini sedang menggenapi firman-Nya. Roh Kudus yang dicurahkan hari-hari ini bagi kita akan memberikan kepada kita kuasa, yaitu otoritas ilahi. Kuasa yang akan mengubahkan kita semua dari kondisi yang mungkin dulu atau hari ini biasa-biasa menjadi luar biasa. Kondisi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kondisi yang lemah menjadi kuat. Mujizat ilahi terjadi. Seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang berbeda karena ada manifestasi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Seorang nelayan biasa, tadinya seorang nelayan biasa seperti Rasul Petrus, tiba-tiba mampu berbicara di depan ribuan orang dan mereka diselamatkan. Bahkan banyak orang yang mereka layani mengalami mujizat kesembuhan oleh pelayanan mereka. Allah tahu hari-hari ini kita perlu kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus atas kita untuk menjalani situasi ini, saudara. Situasi yang baru di depan. Memang saya dan saudara tidak tahu masa depan, tetapi Allah tahu akan hari esok. Dan melalui Roh Kudus-Nya, kita akan dibimbing dan diberikan kuasa untuk menjalani hari esok. Hari ini saya mengajak kita semua melihat kembali kisah anak bungsu dan anak sulung, saudara, di perumpamaan tentang anak yang hilang. Di kitab Lukas, pasal 15, dari ayat 11 hingga 32. Hal pertama yang kita lihat, saudara, di dalam kisah anak bungsu dan anak sulung, saudara, adalah mengenai anak bungsu. Di dalam kisah ini kita lihat seorang bapak mempunyai 2 orang anak laki-laki, di mana yang bungsu minta pembagian harta warisan, saudara. Dia minta kepada bapaknya, "Bapak, bagi hartanya dong, bagi harta warisan bagianku." Lalu setelah dia dapat hartanya, dia pergi. Dia hidup bersama teman-temannya mungkin, saudara, bermewah-mewah, berfoya-foya. Dia habiskan hartanya, mungkin pesta tiap hari. Saya percaya hari ini tidak ada yang demikian di antara kita, saudara ya. Lalu dia terus hidup seperti itu sampai ada musim kelaparan, dia mulai kehabisan hartanya dan menjadi melarat. Karena melaratnya, saudara, dia harus bekerja pada orang lain, dia cari pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang layak, yang ada hanya menjadi penjaga babi. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat dianggap rendah, saudara, pada saat itu, menjadi penjaga babi. Dan itu pun membuat dia lapar, dia masih kekurangan makanan. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat low level, mungkin tidak cukup, saudara, untuk menghidupi dia kekurangan makanan. Lalu dia mau makan ampas yang menjadi makanan babi, tapi itu pun orang-orang nggak mau kasih sama dia, sehingga dia menjadi sangat kelaparan. Hidupnya menjadi sangat terpuruk, sangat susah, saudara. Lalu dia mulai sadar bahwa di rumah bapaknya, dia mulai teringat akan rumah bapaknya. Dan dia mulai sadar bahwa di rumah bapaknya, orang upahan bapaknya, hamba-hamba bapaknya, itu hidupnya berkelimpahan, makanannya berlimpah. Dan ini menggambarkan, saudara, kehidupan orang upahan bapaknya itu berkecukupan. Mungkin makan cukup, kehidupan jasmani mereka, rumah, tempat tinggal, semuanya, pakaian, itu cukup, saudara. Mereka hidup dengan layak. Lalu anak bungsu ini mulai berpikir, aku kembali saja ke rumah bapakku. Tapi karena aku sudah banyak berdosa, banyak salah, aku jadi hamba saja, jadi orang upahan saja. Itu yang ada di pikiran anak bungsu ini. Karena dia merasa salah, berdosa kepada bapaknya. Lalu dia hanya ingin menjadi orang upahan bapaknya saja. Karena dia berpikir menjadi orang upahan bapaknya saja, dia bisa hidup layak, saudara. Namun yang terjadi saat dia kembali, dari jauh ayahnya melihat dia kembali, mungkin dia lagi kucel, kumel, bau, saudara. Tapi ayahnya waktu melihat dia dari jauh, berlari, memeluk dia, mencium, bahkan memberikan baju yang indah, mengenakan cincin kepadanya. Saudara, dia mengalami kasih
bapaknya di situ, saudara. Dan bahkan ayahnya juga mengadakan pesta dengan memotong anak lembu tambun. Saudara, anak bungsu dengan kondisi sangat menyedihkan ini menggambarkan orang-orang yang masih dalam kondisi berdosa dan belum menerima Tuhan Yesus. Belum menerima mengenal keselamatan daripada Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang terhilang. Dan ini mungkin juga adalah suatu saat masa di masa lalu, di mana saat saudara dan saya belum mengenal Tuhan Yesus dan belum diselamatkan. Saat itu kita memang seakan-akan tidak layak menerima kasih Bapa di surga yang begitu besar, sama seperti anak bungsu itu. Namun karena darah Yesus yang sangat berharga itu, saudara, dan yang sanggup menebus segala dosa, itu telah tercurah bagi kita dan mampu menyucikan kita, maka Bapa di surga menyambut kita sebagai anak. Saat kita bertobat dan datang kepadanya. Pertobatan itu perlu. Pengakuan akan darah Yesus yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan masa lalu kita, itu perlu, saudara, agar kita bisa masuk dalam kasih Bapa yang besar. Hari ini, jika ada di antara kita rindu menerima kasih Bapa di surga yang belum pernah engkau alami, maka datanglah kepada Tuhan Yesus saat ini. Bertobat, akui dosamu, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosamu. Maka engkau akan mengalami hidup yang baru di dalam Kristus dan engkau diselamatkan. Amin. Hal yang kedua, di dalam kisah ini juga diceritakan tentang anak sulung. Mungkin kita lebih sering mendengar kisah tentang anak bungsu, anak yang terhilang. Namun di dalam kitab ini, saudara, di dalam kitab Lukas 15 ini diceritakan juga secara spesifik tentang anak sulung. Anak sulung ini marah dan kesal, saudara, waktu mendengar ada pesta buat adiknya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini juga, saudara, bahwa anak sulung ini adalah anak yang taat, selalu tinggal bersama bapaknya, rajin, tidak pernah mengambil harta bapaknya, dan dia nggak pernah melanggar perintah ayahnya. Saudara, ini kelihatannya sepertinya seorang anak yang ideal ya, anak sulung ini. Siapakah anak sulung ini? Mari kita lihat, saudara. Anak sulung ini dapat diumpamakan sebagai orang-orang sudah percaya, sudah lahir baru, mengenal Kristus, menjalani hidup sebagai orang Kristen. Namun, saudara, cara hidupnya hampir tidak beda seperti orang upahan bapaknya. Kenapa kita bisa bicara seperti itu, saudara? Kenapa demikian? Karena ternyata dia nggak tahu satu hal, yaitu dia adalah anak, yaitu ahli waris. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita ini anak-anak Allah, kita ini adalah ahli waris. Saudara dan saya adalah ahli waris, saudara. Dikatakan dalam Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Wow, milikku adalah milikmu. Itu kata bapaknya. Seorang anak sebagai ahli waris punya wewenang yang berbeda di dalam rumah. Dibanding hamba, wewenangnya berbeda, saudara. Jelas berbeda. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Kuasa itu bicara otoritas. Jika seseorang hidup dengan pola pikir sebagai hamba, sebagai orang upahan, mungkin secara harafiah urusan makanan, minuman, pakaian, harta bisa menjadi berlimpah seperti yang dikatakan adiknya yang bungsu itu. Bisa. Namun yang membedakan hamba, orang upahan dengan anak adalah kuasa tadi, otoritas di dalam rumah itu, saudara. Hari ini, mungkin banyak pengikut Kristus yang belum sepenuhnya menyadari bahwa engkau adalah anak, bukan hamba. Pola pikir dan mindset harus diubahkan menjadi seperti anak Bapa di surga, bukan seperti hamba. Karena hamba hidup dengan pola pikir dan standar yang berbeda. Hamba hidup dengan pola pikir dan standar duniawi dan jasmani. Mungkin fokus pada hal-hal yang seperti gaya hidup, seperti dunia, rumah, pekerjaan, mobil, liburan, harta, jabatan, tahta. Lebih fokus ke sana, saudara. Saudara, sebagai anak, kita diberikan kuasa, otoritas untuk mengelola. Lebih daripada sekedar itu saja, saudara. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Saudara dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah,
percaya kepada Bapa di surga, percaya kepada kuasa Roh Kudus-Nya, kita diberikan kuasa, saudara. Dan bagaimana kuasa itu diberikan? Melalui Roh Kudus. Karena itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kembali kepada ayat di pertama yang tadi kita baca, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapa di surga ingin kita semua hari ini menerima kuasa itu dan manifestasi di dalam hidup kita. Karena hidup kita ini adalah kesaksian. Manifestasi dari kuasa Roh Kudus hari demi hari. Kalau kita menyadari dan melakukannya terus-menerus, maka perlahan tapi pasti, saudara, apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1, itu akan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita ini menjadi seperti ibadah. Hidup kita ini adalah ibadah, saudara. Bukan hanya di gereja, ataupun saat hari Minggu saja, tapi setiap saat, 24 jam dalam sehari. Bukan hanya saat kita sedang ibadah online, tapi setiap saat, saudara. Ada impartasi kuasa yang mengalir dari hidup kita saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Terus, Roh Kudus itu berkarya terus, saudara, nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Dari kisah anak sulung ini, mari kita lihat. Mungkin hari ini ada di antara kita yang lebih banyak fokus terhadap hal-hal yang dipikirkan dunia. Kita mungkin hidup dengan cara mereka, gaya mereka, prioritas hidup seperti mereka, dan bukan kepada hal-hal yang Bapa di surga kehendaki. Kita mulai ikut-ikutan mengejar hal-hal yang mereka kejar dalam hidup ini. Dan mungkin ada di antara kita yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, tapi kita belum merasakan sebuah kuasa atau otoritas ilahi itu bekerja dalam hidup kita. Kita merasa menjadi seperti sama dengan orang-orang lain yang mereka yang belum mengenal Kristus. Saudara, sebagai anak, saya dan saudara perlu kuasa. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu minta Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita, bermanifestasi dalam kehidupan kita setiap saat, terutama saat-saat new normal ini, saudara. Saat-saat di mana era baru bagi kita semua. Kita masuk bersama Roh Kudus dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus mampu menolong kita semua, menjadikan kita pribadi-pribadi yang berbeda, seperti murid-murid Yesus di Kisah Para Rasul 2, saudara, saat mereka menerima kuasa Roh Kudus. Saat ini saya ingin mengajak kita semua, saudara, untuk mari sama-sama, saudara, maksimalkan, bahkan minta kuasa Roh Kudus, manifestasikan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari ini. Minta pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita semua, saudara. Hari ini kita sama-sama masuk dalam era yang baru, yaitu era pencurahan Roh Kudus. Di zaman yang kata orang zaman baru ini, kita semua biarlah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa dan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami semua rindu untuk mengalami pemulihan yang daripadamu. Kami minta Roh Kudus-Mu dicurahkan atas hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Manifestasikan kuasa Roh-Mu dalam hidup kami. Dalam hari-hari ke depan ini, kami perlu kuasa dan tuntunan Roh-Mu agar kami bisa menang atas situasi dan masalah yang ada di sekeliling kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Kami rindu mengalami mujizat-Mu hari ini. Kiranya hidup kami menjadi saksi-Mu dan ibadah yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita semua akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Kristus sendiri. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus ini untuk mengenang akan Kristus yang telah mati bagi kita. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan juga katakan tubuhnya diremukkan sebagai ganti, agar kita beroleh kesembuhan, kesehatan, kemenangan
atas kelemahan-kelemahan kita. Saudara, saya bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29. Demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, hidup kita, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, mari berkati perjamuan kudus dan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dan Engkau sendiri saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, siapkan roti, siapkan anggur, dan mari jika saudara sudah siapkan roti dan anggur, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama mengangkat roti yang ada di tangan kita. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kita. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat anggur bersama-sama. Mari kita angkat cawan anggur bersama-sama. Saya bacakan buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Saudara, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih untuk kuasa tubuh dan darah Yesus. Terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk berkat dan kesembuhan yang telah kami terima melalui kuasa tubuh dan darah-Mu. Biarlah hari ini, saudara, jika ada di antara engkau yang sakit, engkau mengalami kesembuhan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Manifestasikan kuasa-Mu ya Tuhan, jamah kami, jamah anak-anak-Mu, jamah kami semua. Dan biarlah anak-anak-Mu hari ini dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus, dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Lawat kami, lawat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan, haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pelayanan firman Tuhan. Dan kita sudah sehidangan dengan Allah kita dalam perjamuan kudus. Ini saatnya kita memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Di layar Bapak Ibu Saudara terdapat nomor rekening yang bisa Bapak Ibu pakai untuk transfer persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara atau persembahan diakonia maupun persembahan syukur Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini waktunya kita beri dengan sukacita. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari sambil bernyanyi saudara. Dengan sukacita, dengan hati yang memberi saudara. Allah itu baik.
padaku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi bersama, Yesusku luar biasa. Tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Haleluya. Setiap kita diberkati, mari saya ajak setiap kita berdoa bersama. Ibu saudara, mari sama-sama tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Setiap kami menerima berkat dari Engkau Tuhan. Bahkan kami mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus bersama dengan Engkau Tuhan. Biar setiap kami diurapi dan diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami teringat bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Engkau arahkan wajah-Mu untuk Indonesia Tuhan. Biarlah negeri ini Engkau berkati dan Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya bangsa kami, negara kami, negeri kami siap untuk menjalankan tugas-Mu dalam Pentakosta ketiga Tuhan. Pakai setiap gereja-Mu, pakai setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Tuhan. Beserta dengan jajaran pemerintahannya yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah setiap mereka mau Engkau pakai, Engkau sertai. Apapun yang mereka rencanakan Tuhan, Engkau campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, gembala rayon kami, gembala cabang kami. Di tempat ini sekalipun Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah visi dan misi-Mu atas mereka Engkau pertajam di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi GBI LPG Tuhan. Setiap pengerja dan jemaatnya Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap kami. Sertai, lindungi, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami aman dalam lindungan yang maha kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami menerima urapan yang baru hari demi hari Tuhan. Yang terlibat di dalam ibadah online ini sekalipun Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap kami, jaga kesehatan kami. Biarlah dimanapun kami ada, apapun yang kami lakukan, Engkau mau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan doa dan ingin konseling dengan tim doa kami, silahkan hubungi nomor WA yang ada di layar, atau bisa komentar juga lewat media sosial kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sebelum kami akhiri, kami dari LPG Ministry juga mengadakan ibadah sekolah minggu loh. Dan bagi kita yang rindu berbahasa daerah, saat ini kami juga menyediakan pelayanan ibadah berbahasa Batak. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan jumpa lagi di channel ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara senantiasa.